Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang tersembunyi di antara hutan lebat dan pegunungan tinggi, hiduplah seorang ibu bernama Naya dan anak perempuannya, Dina. Mereka baru saja pindah ke kota tersebut setelah ibu Naya mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan yang cukup terkenal. Kota ini tampak tenang dan nyaman, jauh dari kebisingan kota besar yang selalu membuat Naya merasa tertekan. Dina, meski masih berusia 10 tahun, merasakan ketegangan yang berbeda begitu mereka sampai di sana. Namun, Naya merasa ini adalah kesempatan yang bagus untuk memulai hidup baru. Sesampainya di rumah baru mereka, yang terletak di ujung jalan yang sepi, Naya merasa sedikit canggung. Rumah itu terlihat tua, dengan cat yang mulai pudar dan halaman yang tidak terawat. Namun, di balik itu semua, ada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman, kesunyian yang seolah menghapus segala kecemasan. Pada hari pertama di kota baru, mereka berdua berjalan-jalan di sekitar lingkungan sekitar. Warga kota menyapa mereka dengan senyum ramah, menawarkan bantuan, dan berjanji akan selalu ada jika mereka membutuhkan sesuatu. Di permukaan, kota ini tampak sempurna, damai dan penuh keramahan. Tetapi, ada yang aneh di mata mereka. Senyum mereka terlalu lebar, terlalu sempurna, seperti sebuah topeng yang dipaksakan. Dina merasakan ketidaknyamanan itu lebih dalam dibandingkan ibunya. "Kenapa mereka semua tersenyum begitu?" tanya Dina dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, saat mereka melangkah pulang ke rumah. Ibu Naya hanya tertawa kecil, mencoba meyakinkan anaknya bahwa itu hanyalah keramahan warga desa yang baik hati. Namun, perasaan Dina tidak bisa diabaikan. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Begitu mereka tiba di rumah, Naya berusaha untuk mengabaikan kecemasan Dina. Namun, setiap kali ia menatap jendela yang menghadap ke jalan, ia merasa seolah-olah ada yang mengawasi mereka. Malam harinya, saat Dina sedang bermain di halaman belakang, ia melihat seorang pria tua yang berdiri di pintu gerbang, tersenyum lebar. Dina merasa seperti ada sesuatu yang gelap dan mencekam di balik senyuman itu. Ketika pria itu melihat Dina, senyumannya semakin lebar, hampir tidak wajar. Dina berlari masuk ke dalam rumah dengan napas terengah-engah. Naya yang khawatir hanya menganggap itu sebagai imajinasi anaknya. Namun, tanpa mereka sadari, senyum itu telah menandai awal dari sebuah kengerian yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu, suara-suara aneh terdengar dari luar rumah. Angin yang berdesir seolah membawa bisikan, seperti ada seseorang yang berbisik di telinga mereka. Namun begitu mereka mencoba mendengarkannya, suara itu hilang begitu saja. Dina tidak bisa tidur. Matanya terjaga, menatap keluar jendela yang gelap. Ia merasakan ada sesuatu yang mengintai dari balik bayang-bayang pepohonan di luar. "Ibu, ada yang salah dengan tempat ini," bisiknya, mata bersinar ketakutan. Naya mencoba menghiburnya, menyuruhnya untuk tidur dan mengatakan bahwa itu hanya perasaan takut karena lingkungan baru. "Semua akan baik-baik saja, Dina. Kamu cuma butuh waktu untuk beradaptasi," katanya, sambil membelai rambut anaknya dengan lembut. Namun, ada rasa cemas yang mulai menyusup ke dalam diri Naya sendiri. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menekan di dada, seolah ada sesuatu yang mengintai di balik senyuman ramah setiap orang yang mereka temui. Keesokan harinya, Naya memutuskan untuk pergi ke pasar lokal untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Saat ia melangkah masuk ke pasar, ia disambut dengan senyuman lebar dari para pedagang. Semuanya, tanpa kecuali, tampak tersenyum dengan cara yang sama, tidak ada yang terlihat curiga atau cemas. Meskipun ramah, senyuman mereka terasa dingin, seperti ada sesuatu yang hilang dari ekspresi itu. "Senyum yang sangat indah," kata Naya kepada seorang wanita tua yang sedang menjual sayuran, mencoba menyembunyikan ketegangan dalam dirinya. Wanita tua itu hanya tersenyum lebih lebar, menatap Naya dengan mata yang kosong. "Terima kasih, Nona. Senyuman kami adalah simbol kebahagiaan di sini," jawabnya dengan suara yang datar, seperti terprogram. Naya merasa semakin tidak nyaman. Saat berbalik untuk pergi,
Ia melihat sebuah rumah tua di ujung pasar yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Rumah itu tampak sangat berbeda dengan rumah-rumah lain di sekitar. Lebih gelap dan suram, dengan pintu yang sedikit terbuka, seperti mengundang seseorang untuk masuk. Sebuah dorongan aneh muncul dalam diri Naya untuk mendekati rumah itu. Namun, sebelum ia sempat bergerak lebih jauh, seorang pria setengah baya muncul dari bayang-bayang rumah tersebut. "Apakah Anda tertarik dengan rumah ini?" tanyanya dengan suara rendah, hampir seperti berbisik. Naya terkejut, tetapi pria itu hanya tersenyum, senyum yang sangat lebar dan terkesan tidak wajar. "Ini rumah yang menarik, tetapi saya sarankan Anda tidak masuk ke dalamnya. Ada sesuatu di dalam yang seharusnya tidak Anda ketahui," kata pria itu. Suaranya terdengar aneh, seperti peringatan yang terlewatkan. Senyuman pria itu semakin lebar saat ia menambahkan, "Namun, Anda selalu bisa kembali jika ingin tahu lebih banyak." Naya mengangguk dengan ragu-ragu dan segera pergi. Namun, dalam perjalanan pulang, ia merasa seolah-olah bayang-bayang di jalanan semakin menggelap, seperti mengikuti langkah-langkahnya. Meskipun ia berusaha untuk berpikir rasional, perasaan tidak nyaman semakin mendalam. Ia kembali ke rumah, berharap dapat melupakan kejadian tersebut. Tetapi bayangan pria itu dan senyuman aneh yang mengikutinya terus menghantui pikirannya. Malam itu, saat Naya sedang memasak di dapur, Dina mendekatinya dengan wajah pucat. "Ibu, aku melihatnya lagi, yang ada di gerbang itu. Pria itu, dia berdiri di luar rumah, menatap kita," kata Dina dengan suara gemetar. Naya yang sedang sibuk tidak terlalu memperhatikan, menganggap itu hanya ketakutan berlebih dari anaknya. Tetapi saat ia menoleh, tiba-tiba sebuah suara keras terdengar dari luar, seperti langkah kaki berat. Naya dengan gugup mendekati jendela dan melihat. Tidak ada apa-apa, hanya malam yang sunyi dan gelap. Namun, perasaan aneh itu semakin mengganggu. Semakin lama, Naya merasa semakin terperangkap dalam senyuman-senyuman itu, yang kini seperti bayangan yang tidak pernah menghilang. Ada sesuatu yang mengancam, sesuatu yang tersembunyi di balik tawa-tawa itu, dan Naya tahu, sesuatu yang mengerikan tengah menunggu di balik senyuman tersebut. Seminggu berlalu, dan meskipun Naya berusaha keras untuk tetap tenang, perasaan cemas itu semakin menguasainya. Warga kota yang tampaknya sangat ramah semakin tampak aneh. Mereka selalu muncul di tempat yang tidak terduga, seperti tiba-tiba saja muncul di halaman rumah mereka ketika mereka tidak menyadari kehadiran mereka. Senyum mereka selalu hadir, lebar, tulus, dan tak pernah berubah, meskipun mereka tidak pernah berbicara lebih dari beberapa kalimat. Dina mulai mengalami mimpi buruk setiap malam, terbangun dengan tubuh keringat dingin, menangis ketakutan. "Ibu, mereka ada di sana di dalam rumah itu," katanya, menggenggam tangan ibunya dengan erat. "Aku mendengar suara tawa mereka, seperti suara boneka yang berbicara." Suatu malam, setelah mendengar teriakan Dina, Naya bangun dan berlari menuju kamar anaknya. Dina terbaring di tempat tidurnya, matanya terbelalak, tetapi tak ada air mata. Ia hanya memandang kosong ke arah pintu, seperti melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. "Ada apa, sayang?" tanya Naya dengan suara khawatir, mendekati tempat tidur Dina. Aku melihat mereka. Mereka datang lagi, senyum mereka bukan orang biasa. Ibu, mereka setan." Dina menjawab dengan suara yang bergetar, tercekik ketakutan. Naya mencoba menenangkan Dina dengan berkata bahwa itu hanya mimpi buruk. Namun, meskipun ia mengatakan itu, sesuatu di dalam dirinya juga mulai merasakan ketakutan yang sama. Keanehan ini tak bisa lagi diabaikan. Sesuatu yang jahat sedang mengintai mereka. Keesokan harinya, Naya memutuskan untuk pergi ke rumah yang misterius yang tadi diingatkannya, berharap dapat menemukan jawaban. Ketika ia sampai di rumah itu, ia merasakan sebuah aura yang sangat menekan. Pintu rumah terbuka sedikit, dan di dalamnya, kegelapan tampak menelan seluruh ruangan. Sebuah bau busuk dan lembab tercium, seolah rumah itu tak pernah dihuni oleh siapapun selama bertahun-tahun. Naya melangkah masuk, dan setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah rumah itu sendiri menahan jejaknya. Di ruang tamu,
Sebuah meja kayu tua terletak di sudut, dengan sebuah foto yang tampaknya sudah sangat usang di atasnya. Ketika Naya mendekat untuk melihat foto tersebut, ia terkejut. Itu adalah gambar keluarga yang tampaknya sangat mirip dengan dirinya dan Dina, tetapi dengan wajah yang sangat aneh dan tidak manusiawi, seperti mereka sedang tersenyum dengan cara yang sangat tidak wajar, senyum yang terlalu lebar, penuh taring yang tajam. Jantung Naya berdebar cepat. Wajah-wajah dalam foto itu seperti menatapnya, seolah memanggilnya, memaksanya untuk tahu lebih jauh. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, suara gemerisik terdengar di atas kepalanya, membuatnya menoleh dengan cepat. Di ujung ruangan, sebuah pintu kayu terbuka perlahan dengan sendirinya, seakan ada tangan tak kasat mata yang menariknya. Tanpa bisa menahan rasa penasaran, Naya melangkah maju, masuk ke dalam ruangan yang lebih gelap dari sebelumnya. Di dalamnya, sebuah cermin besar terpasang di dinding. Cermin itu kotor, dipenuhi noda-noda hitam yang tampak seperti bercak darah. Namun, saat Naya mendekat untuk membersihkan permukaan cermin itu, matanya menangkap sesuatu yang mengerikan. Di dalam cermin, ia melihat dirinya dan Dina, tapi bukan mereka yang ada di dunia nyata. Wajah mereka tampak lebih pucat, mata mereka kosong dan gelap, sementara senyum mereka jauh lebih lebar, lebih menyeramkan. Mereka tersenyum dengan cara yang begitu tidak wajar, dan untuk pertama kalinya, Naya merasa bahwa mereka bukan lagi manusia. Mereka bukan lagi ibu dan anak yang biasa. Mereka sudah berubah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Saat cermin itu mulai bergetar, suara tawa terdengar dari dalam, bergema memenuhi ruangan. Tawa itu mengerikan, seperti ribuan suara yang tercampur jadi satu, penuh dengan kebencian dan kegelapan. Tangan Naya gemetar saat ia menyentuh permukaan cermin, dan tiba-tiba, bayangan di dalam cermin itu merentang keluar, seolah hendak menariknya ke dalamnya. Naya berteriak dan mundur, tubuhnya kaku dengan ketakutan. Namun, senyum setan itu, terus mengejarnya, mengikuti jejaknya bahkan setelah ia melarikan diri dari rumah itu. Ia berlari keluar dari rumah yang menakutkan itu, napasnya terengah-engah. Ketika ia sampai di jalan, ia mendapati bahwa seluruh kota tampak seperti mengawasinya. Semua orang yang ia temui tersenyum, senyum yang sama, senyum yang penuh dengan rahasia gelap yang tak terungkapkan. Ia harus segera kembali ke rumah dan melindungi Dina. Tetapi, ada satu hal yang Naya sadar, senyum itu, senyum yang terlalu lebar dan menyeramkan, sudah melekat dalam kehidupan mereka. Dan ia tidak tahu berapa lama lagi mereka bisa bertahan sebelum senyuman itu menelan mereka sepenuhnya. Naya berlari pulang dengan langkah terburu-buru, gemetar, dan hampir tak mampu menahan rasa takut yang semakin meresap. Ketika ia tiba di rumah, Dina sudah berdiri di depan pintu, menunggu dengan tatapan kosong yang tak terlukiskan. Matanya yang biasanya cerah kini tampak muram, seperti ada sesuatu yang hilang di dalamnya. Wajahnya tertekan, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. "Ibu, mereka datang lagi," kata Dina dengan suara pelan, hampir tak terdengar, tetapi cukup bagi Naya untuk merasa cemas. Naya merasakan jantungnya berdegup kencang. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia menarik tangan Dina dan menariknya masuk ke dalam rumah. Begitu pintu tertutup, sebuah rasa mencekam menghantui udara di dalam rumah mereka, seolah-olah dinding-dinding itu sendiri menyimpan rahasia kelam yang tak bisa diungkapkan. Tiba-tiba, dari luar, terdengar suara ketukan keras di pintu. Ketukan itu berulang kali, teratur dan dingin, seperti sebuah ritme yang mengingatkan pada sesuatu yang jauh lebih buruk. Naya berlari ke jendela dan mengintip keluar. Yang ia lihat membuatnya hampir terjatuh. Seluruh kota, yang sebelumnya tampak ramah dan damai, kini terbungkus dalam kegelapan. Warga-warga yang dulu tersenyum lebar dengan penuh keramahan kini berdiri di depan rumah mereka, saling memandang dengan senyum yang sangat lebar, senyum yang lebih menyeramkan dari sebelumnya, seperti mereka sedang menunggu sesuatu, menunggu kedatangan mereka. Semua orang di kota itu, semua orang yang pernah mereka temui, berdiri seperti patung di luar, menatap mereka tanpa berkedip. "Jangan buka pintu, Ibu," kata Dina. Suaranya pecah dan penuh ketakutan. "Mereka tidak akan berhenti. Mereka
Mereka ingin kita ikut dengan mereka. Naya merasa tubuhnya lemas, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu sesuatu yang mengerikan sedang terjadi, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Setiap senyum yang ia lihat, setiap tatapan yang diarahkan kepada mereka, semakin membuatnya merasa terjebak dalam jebakan yang tak bisa ia hindari. Tak lama kemudian, suara tawa yang menakutkan terdengar mengisi udara di luar. Tawa itu datang dari ribuan mulut yang seolah-olah tidak manusiawi. Tawa yang memecah kesunyian malam, bergema jauh dan menembus dinding rumah. Naya menoleh ke arah Dina yang berdiri di sampingnya. Wajahnya semakin pucat. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar tampak bergerak di luar jendela, menyerupai sosok yang menjulang tinggi, melampaui manusia biasa. Naya, jangan biarkan mereka masuk. Suara seorang pria tua terdengar dari luar rumah, membawa peringatan yang penuh dengan kebingungannya. Mereka bukan manusia. Mereka adalah sesuatu yang lebih gelap, lebih tua dari yang bisa kalian bayangkan. Mereka menunggu untuk menelan kalian. Naya menatap melalui kaca jendela. Ia bisa melihat pria itu, masih dengan senyum yang mengerikan, berdiri di antara orang-orang yang mengelilingi rumah mereka. Senyuman pria itu semakin melebar, begitu besar hingga hampir menutupi seluruh wajahnya. Matanya kosong dan gelap, tidak ada sedikit pun cahaya di dalamnya. Senyum itu adalah cermin dari kegelapan yang mengisi kota ini, dan Naya merasa seolah-olah dunia di sekitarnya mulai terpecah. Dina menggenggam tangan ibunya dengan kuat. "Ibu, kita harus keluar dari sini. Kita tidak bisa tinggal lagi. Kita harus pergi." Namun, sebelum Naya sempat merespons, suara ketukan itu menjadi lebih keras dan lebih menakutkan. Tangan-tangan yang tampak muncul dari luar jendela, seperti bayangan yang merayap, meraih ke dalam, berusaha untuk menembus batasan ruang yang ada. Naya merasa seperti dirinya dan Dina kini terperangkap dalam dunia yang sudah terkontaminasi dengan senyuman setan itu. Di luar, senyuman mereka semakin lebar, hampir memuakkan, seperti mereka ingin menelan dunia dalam cengkeraman gelap mereka. Suara tawa mereka bergema, bersatu dalam satu nada yang penuh dengan penderitaan dan kegelapan yang tak terungkapkan. "Ibu, kita sudah tidak aman," kata Dina dengan suara bergetar. "Mereka sudah datang untuk kita. Kita tidak bisa melarikan diri dari mereka." Naya merasa seluruh tubuhnya lemas. Namun ada satu hal yang ia sadari. Selama ini, senyum-senyum itu bukan sekadar senyum biasa. Mereka adalah tanda dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sudah menguasai kota ini, sesuatu yang telah mengubah setiap orang menjadi bagian dari kegelapan yang menelan mereka tanpa ampun. Dan saat senyuman itu mulai mendekat, menyelimuti seluruh dunia mereka, Naya tahu, tidak ada tempat untuk lari. Senyum setan itu telah memenangkan pertarungannya.